这么多钱，给你的奖励，你的表现超出预期，你必须加入我们。是从妹妹身上借来的。督军，他这是精神分裂症状。能够控制住你家人的力量吗？看不出来他们利用你是吧？日子很过去。不见的家人是吗？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari The Red Moon. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu ya. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah monster mental berhasil dikalahkan, ternyata sebelum itu juga kita diperlihatkan adanya seorang instruktur yang juga memasuki ke dalam kafe tersebut, yaitu dengan tugas yang sama, yakni untuk meneliti kekuatan si monster itu. Tapi dikarenakan monster ini sangatlah kuat, yang jadinya sang instruktur pun berhasil masuk ke dalam perangkapnya dan berakhir mengenaskan. Selain dari instruktur tersebut, para warga yang juga sudah terkena polusi mental juga akhirnya mereka kehilangan semua kesadarannya dan berakhir berubah menjadi monster. Dan sekarang Lusin yang tengah dibawa oleh seseorang wanita, lantas ia pun perlahan dijelaskan mengenai masalah yang kini menimpa semua manusia, yakni adalah wabah polusi mental. Sang wanita menjelaskan jika barista dari kafe tersebut merupakan salah satu orang yang sudah terkena polusi mental. Di saat yang sama kita diperlihatkan juga di tempat pertarungan tadi. Semua anggota dari organisasi pertahanan tembok kota juga akhirnya sampai. Mereka menemukan adanya instruktur nomor 75 yang akhirnya ditemukan, namun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Selain itu, para anggota ini juga menemukan adanya penjaga kereta yang kini tengah memegangi sebuah foto yang itu adalah Lusin. Dari apa yang telah dijelaskan wanita ini, bisa disimpulkan jika dia ingin merekrut Lusin untuk menjadi bagian dari mereka membasmi orang-orang yang sudah terkena polusi mental. Di mana menurutnya wabah ini menular yang bahkan dia juga memberikan beberapa orang yang menjadi dalang sumber polusi yang harus mereka habisi. Dikatakan monster mental yang muncul di dunia ini terbagi menjadi beberapa bagian. Dan sampai saat ini level monster yang sudah diketahui itu hanyalah monster mental di tingkat pertama saja. Yang mana dia bisa menginfeksi semua orang yang berada di dekatnya seperti barista kemarin. Namun meski begitu si wanita menjelaskan jika setiap polusi mental memiliki sumber polusi masing-masing. Yakni jika sumbernya dihabisi maka semua orang yang sudah terkontaminasi olehnya juga akan melarikan diri. Sampai saat ini dikatakan sudah 52 orang yang sudah terkontaminasi. Di mana setelah terkontaminasi seperti diketahui orang-orang ini akan menjadi gila dan harus secepatnya ditindaklanjuti. Dengan kata lain, setelah sumber mentalnya mati, maka semua orang yang sudah terkontaminasi ini akan menjadi sumber baru. Yang pasti saja, itu akan mengkontaminasi orang lain. Namun meski begitu, wanita ini memiliki cara lain agar bisa melakukan kerjasama dengan orang yang terkontaminasi. Yang mana menurutnya dari sebagian banyak orang yang terkontaminasi, ada sebagiannya yang mampu mempertahankan kesadarannya yang bahkan dia memiliki keahlian khusus yang tentu saja itu adalah Lusin. Hal itu wanita ini telah menduga yang bahkan dia sudah melakukan uji coba dengan mengirimkan Lusin ke tempat kafe untuk melihat kemampuannya. Dan terbukti Lusin dengan kekuatannya mampu mengalahkan sosok monster barista tadi. Setelah itu sang wanita pun kemudian memberikan hadiah kepada Lusin berupa uang dan juga perlengkapan berburu. Di mana sang wanita meminta Lusin untuk sepenuhnya bergabung dengan organisasi mereka, yaitu dalam melakukan pembersihan sumber polusi mental di dunia ini.
Tapi kedudukan yang dia tawarkan hanyalah anggota non-staf alias anggota cadangan, di mana posisi ini merupakan posisi uji coba kinerja Lucien selama menjadi anggota mereka. Meski begitu, sang wanita tetaplah memberikan keuntungan yang sesuai kepada Lucien dan tidak akan merugikannya. Selain itu, jika Lucien setuju untuk bergabung dengan mereka, sang wanita juga menjanjikan akan memenuhi semua kebutuhannya. Tapi Lucien nampaknya masih belum terlalu yakin, itu karena dia sama sekali tidaklah mempunyai kekuatan. Yang dimana kemampuan yang sebelumnya dia gunakan itu adalah kekuatan pinjaman dari kekuatan adiknya. Dari sinilah kita dikenalkan dengan keluarga Lucien guys. Yang sebenarnya keluarganya bukanlah keluarga yang sembarangan. Yakni semua keluarganya memanglah memiliki kekuatan yang luar biasa. Mendengar ini, jelas Kolonel Chen alias wanita ini menjadi kaget, yang bahkan dia tak segan-segan akan segera membantai Lucien. Tapi di saat itu dia dihentikan oleh anak buahnya yang mengatakan jika Lucien sebenarnya tidaklah mempunyai keluarga, di mana mereka sudah mengecek ke rumahnya jika dia tinggal sendirian. Yang hal itu langsung dipastikan jika Lucien memiliki gejala aneh yang katanya dia sudah diambang kehilangan kesadarannya. Dari sinilah sebelum melakukan tindakan, Kolonel Chen kemudian mengeluarkan kekuatannya dan menanyakan mengenai apakah Lucien bisa mengendalikan kekuatan keluarganya. Itu karena dia sebenarnya sudah tahu jika Lucien memanglah tidak tinggal sendirian. Alhasil setelah mendengarkan jawaban Lucien yang bisa membujuk keluarganya, akhirnya Kolonel Chen pun akan menunggu keputusan Lucien untuk bergabung dengan mereka. Setelah itu Lucien dan Shiki pun akhirnya berdamai karena kini Lucien sudah memiliki uang untuk membelikan adiknya mainan. Alhasil mereka pun pergi ke sebuah toko untuk memborong semuanya. Di sana Lucien meminta Shiki untuk meminjamkan kekuatannya saat dia melakukan pekerjaan barunya. Yang tentu saja sang adik pun setuju dan berjanji selama kakaknya membutuhkannya, maka dia akan selalu membantunya. Kemudian keduanya pun kembali dan bertemu dengan ayah ibunya. Tentu selain membelikan hadiah untuk adiknya, Lucien juga membelikan hadiah untuk ayah ibunya. Jelas keluarganya ini terlihat biasa dan tidak ada hal yang janggal sampai saat ini ya. Mereka terlihat seperti kebanyakan keluarga yang aman dan juga harmonis. Tapi apa yang terjadi? Ya, sang ayah tiba-tiba menjadi murka dikala mendapati bahwa anaknya Lucien itu sudah mendapati pekerjaan baru yang adalah memburu sumber polusi mental. Dia mengatakan jika organisasi itu telah memanfaatkan Lucien dan tentu tidak terima dengan pekerjaan Lucien ini. Tapi sang ibu tetaplah menyetujuinya karena katanya selama anaknya bahagia, dia tetap akan mendukungnya. Sang ayah tetap saja tidak setuju dan langsung memukul Lucien. Beruntung sang ibu menghentikannya dan terjadilah sebuah baku hantam. Dari sinilah kita diperlihatkan keganasan dari keluarga Lucien guys. Selain adiknya yang terlihat aneh, kekuatan dari ayah ibunya juga sangatlah OP. Dan kejadian ini ternyata sudah dipantau oleh organisasi tersebut dan langsung disimpulkan jika sebenarnya keluarga Lucien ini memanglah ada, tapi tidak terlihat mata. Setelah itu keesokan harinya seperti biasa Lucien kemudian pergi untuk bekerja pada sebuah pusat informasi pembuat koran. Tapi setibanya di sana dia mendapati adanya informasi kalau dia sebentar lagi akan dikeluarkan dari tempat ini. Rekan kerjanya mengatakan jika sebelumnya dia mendengar dari Lu Cheng kalau dia meminta atasannya untuk memecat Lucien. Dan benar saja sang pemimpin perusahaan pun bertemu Lucien dan langsung memecatnya. Mendengar itu Lucien tidak terima, ia terus saja membujuk bosnya itu untuk tidak memecatnya. Tapi meski begitu tetap saja si bos kekeh akan memecatnya. Barulah di sana kemudian datang si Lu Cheng yang seakan memprovokasi Lucien.
Tapi di sini Lusin tidaklah membalasnya dan tetap tenang menerima kenyataannya. Yang ternyata alasan Lu Cheng ingin menyingkirkan Lusin itu karena pekerjaan Lusin ini terlalu sempurna. Yang tentu saja itu membuat dia sangat takut jika posisinya di perusahaan ini itu akan digeser olehnya. Jadinya demi untuk mengantisipasi hal itu, ia pun lantas melakukan semua cara untuk bisa memecat Lusin. Jelas sang adik yang melihat ini awalnya dia akan melakukan pembalasan, tapi hal itu dihentikan kakaknya karena dia sudah memiliki rencana. Di mana dia langsung menghubungi Kolonel Chen dan mengatakan jika dia bersedia untuk bergabung dengan mereka. Tapi sebelum itu Lusin menginginkan sesuatu yang ternyata ini. 我是陈晶，你想好了吗？ 有个事想先请您帮个忙。 Organisasi ini kemudian menelepon bos Lusin untuk memintanya menjadikan Lusin memimpin sebuah proyek besar. Alhasil dengan begitu bosnya ini tentu tidak jadi memecatnya. 那我不用走了。 这传过来的文件，你先看着啊。 Masalah sudah selesai dan selanjutnya Kolonel Chen kemudian memberikan misi pertama Lusin untuk menyelidiki kasus di perusahaan Sipang. Yang katanya kekacauan di perusahaan ini Kolonel Chen mengira jika itu disebabkan oleh polusi mental. Lalu bagaimanakah dengan misi pertama Lusin? Apakah dia benar-benar akan melakukannya dan karena ceritanya sudahlah usai, maka langsung saja sebut sebuah kata pamungkas. Waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.